Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriyanti dengan NIM 22104178110. Mata kuliah Supply Chain Management dengan dosen Bapak Adi Mursalin SEMM CPHCM. Program Studi Manajemen S1. Kelas F1 Konversi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester tahun akademik 2022-2023 dari mata kuliah Supply Chain Management. Pertanyaan bagian A nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan Supply Chain Management? Yang dimaksud dengan Supply Chain Management adalah sebuah rantai pasokan terdiri dari semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam memenuhi permintaan pelanggan. Rantai pasokan tidak hanya mencakup produsen dan pemasok, tetapi juga pengangkut, gudang, pengecer, dan bahkan pelanggan itu sendiri. Dalam setiap organisasi atau perusahaan seperti produsen, rantai pasokan mencakup semua fungsi yang terlibat dalam menerima dan memenuhi permintaan pelanggan. Untuk pertanyaan yang kedua, jika Anda berbisnis dalam bidang restoran, bagaimana Anda menerapkan supply chain management dalam bisnis restoran Anda? Dalam sebuah proses bisnis restoran tentunya melibatkan banyak sekali peran di dalamnya, seperti peran dari seorang pelayan, peran dari seorang koki, peran internal dari bagian stok bahan mentah, dan lain sebagainya saling berkaitan dan harus tersinkronisasi. Namun pada praktiknya, restoran masih menggunakan cara-cara konvensional yang tidak efisien, efektif, dan terstruktur. Nah, jika saya menggeluti bisnis di bidang restoran, saya akan menerapkan sistem supply chain management. Yaitu dengan metode supply chain management akan mengintegrasikan seluruh proses bisnis restoran saya menjadi satu bagian. Beberapa proses yang akan diintegrasikan menjadi satu menggunakan metode supply chain management yaitu customer, berkaitan dengan seluruh proses pencarian menu, pemesanan makanan, hingga proses pembayaran. Yang kedua, planning, berkaitan dengan seluruh proses perencanaan manajemen rantai pasokan di dalam proses bisnis restoran. Kemudian yang ketiga yaitu purchasing, berkaitan dengan seluruh proses pembelian bahan baku untuk menunjang proses pemesanan barang. Yang terakhir yaitu inventory, berkaitan dengan seluruh proses persediaan seperti stok bahan baku dan tanggal expired date dari bahan baku tersebut. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, jika Anda adalah mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak, seberapa penting supply chain management bagi UPB? Dan bagaimana UPB menerapkan supply chain management? Menurut pendapat saya sebagai mahasiswa di Universitas Pancabakti Pontianak, supply chain management bagi Universitas UPB sangatlah penting, yaitu yang terdiri dari 3 bidang, yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian, di mana terdapat pemasok dalam bidang pendidikan adalah sekolah menengah atas dan SMK atau sekolah menengah kejuruan, dan konsumen atau yang menyerap hasil olahan dari perguruan tinggi adalah pelaku industri. Persaingan dalam industri pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi Universitas UPB dalam menjalankan aktivitas jasa pendidikan. Universitas UPB dituntut untuk berpikir keras dalam mengimplementasikan strategi bersaing dengan menghasilkan jasa pendidikan yang berkualitas. Untuk menyediakan suatu jasa pendidikan yang berkualitas tidak cukup dengan melakukan perbaikan internal perguruan tinggi saja. Faktor eksternal juga berpengaruh cukup besar bagi kualitas perguruan tinggi tersebut. Faktor eksternal yang berpengaruh adalah peran serta pemangku kepentingan stakeholder, mulai dari pemasok mahasiswa,
perguruan tinggi itu sendiri dan customer atau pengguna lulusan. Untuk itulah penerapan supply chain management bertujuan untuk mengatur dan mengontrol supply barang atau pemasok mahasiswa ke entitas. Secara sederhana, supply chain management merupakan mata rantai dari pemasok atau supplier sampai ke konsumen atau pengguna lulusan. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu tantangan apa saja dan peluang apa saja yang kita dapatkan dari rantai pasokan jika kita tinggal di wilayah Asia Tenggara. Peluang yang kita dapatkan yaitu kita sebagai pelaku bisnis online bisa meraih keuntungan yang lebih besar dikarenakan pertumbuhan yang terbilang cepat, yang artinya hal tersebut menjadi sebuah pasar yang sangatlah berpotensi bagi sektor logistik. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan teori-teori yang ada di video supply chain management di Instagram Bapak Adi Mursalin. Video yang saya tonton yaitu dengan pembicara Profesor Nyoman Pujawan. Topik yang dibahas di sini adalah pentingnya supply chain management bagi kehidupan masyarakat dan juga bisa diterapkan oleh perusahaan. SCM adalah serangkaian kegiatan rantai pasokan barang, di mana ada sejumlah pihak yang bersangkutan sehingga sangat penting diperlukan, yaitu ada pabrik, pemasok barang, toko, distributor, dan jasa pengiriman. Ada 4 tantangan dalam supply chain management, yaitu ketidakpastian dalam sisi harga, kualitas, dan waktu, dalam jumlah dan pasar. Dalam mengelola SCM dibutuhkan kecermatan dan kerjasama. Ada 3 aliran yang dikelola oleh SCM, yaitu produk atau material, yang kedua informasi, dan yang terakhir uang. Untuk pertanyaan bagian B nomor 1, memberikan komentar video YouTube melalui link video YouTube yang sudah dikirim. Video yang pertama yaitu pembicaranya adalah Oktri dengan topik yang dibicarakan adalah cara sederhana memahami dan mempelajari SCM dari sebuah produk mie instan, yang mana proses awalnya adalah pasokan bahan baku, pabrik terigu, pabrik plastik, kecap, sambal, dan minyak. Semua bahan baku tersebut dipasok ke pabrik mie instan, kemudian didistribusikan ke supermarket, minimarket, toko, dan warung-warung. Manfaat dari menonton video ini, kita jadi tahu bagaimana proses pembuatan mie instan dari awal sampai dengan akhir. Untuk video yang kedua, tidak ada menyebutkan nama pembicaranya. Topik yang dibahas adalah bagaimana cara mengukur suatu kinerja jaringan rantai pasokan, yang intinya adalah kerjasama yang terdiri dari banyak organisasi atau perusahaan yang terlibat. Intinya adalah kolaborasi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian video yang ketiga yaitu pembicaranya Nyoman Pujawan dengan topik supply chain strategi bagi perusahaan, yang mana strategi supply chain management bagi perusahaan ini sangatlah penting, yaitu dalam mengelola variasi produk, yaitu melalui strategi fit yang biasanya kita gunakan untuk mengevaluasi strategi suatu produk dari sebuah perusahaan. Kemudian pertanyaan yang bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah dikerjakan selama Anda kuliah, yaitu memberi komentar video tentang SCM di YouTube Bapak Adi Mursalin, terus bagaimana cara supaya persediaan sabun selalu ada stok, dan yang ketiga yaitu memaparkan ringkasan materi merancang jaringan distribusi dalam rantai pasokan, dan yang terakhir yaitu memberikan komentar terhadap link Instagram Bapak Adi Mursalin tentang SCM. Demikianlah jawaban dari saya atas soal-soal UAS yang sudah diberikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.